lagi bersama aku Ian Oktianur di channel Kuliah di Shanghai. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang pertama kali datang ke Shanghai, ke Cina. Kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan atau apa yang harus dilakukan untuk seorang WNA yang datang ke negara China. Nah, yang pertama itu kita harus bikin izin tinggal atau resident permit dalam waktu 30 hari. Nah, apa saja persyaratannya dan bagaimana? Seperti apa kita harus persiapan dokumennya, lalu juga mesti kemana dan bagaimana, seperti itu. Nah, waktu aku datang ke Shanghai, ke China, jadi tipe visa aku itu adalah X1, biasanya X1. Jadi ada dua tipe pelajar. Yang pertama adalah untuk visa pelajar itu kalau salah ada X1 dan juga X2. Nah, itu tergantung mungkin universitasnya dan juga kedutaan ketika kita apply di Jakarta dapat tipe yang seperti apa. Tapi dalam case aku dapat yang X1. Nah, X1 itu biasanya ketika nempel di dalam paspor itu tidak ada durasi length of stay-nya itu 000, tetapi dikasih info bahwa dalam waktu 30 hari harus menyiapkan atau membuat izin tinggal ketika langsung datang di China. Seperti itu. Nah, ketika aku datang ke Shanghai, ke China, itu biasa langsung lapor diri ke universitas, bikin student card, lalu juga biasanya ada academic counselor yang info, oke, sekarang next step-nya itu adalah langsung bikin resident permit atau izin tinggal. Nah, tetapi sebelum melakukan izin tinggal itu kita harus medical check up dulu. Jadi memang aku sempat agak kaget atau agak beda ya waktu kuliah di Australia, waktu di Inggris juga kita ketika bikin visa di kedutaan di Jakarta ataupun konsulat Australia ataupun kedutaan di Australia dan juga Inggris, itu kita biasa salah satu persyaratannya mereka memberikan rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta untuk kita medical check up. Nah, medical check up-nya itu semua seperti ambil darah, ronsen, terus juga cek mata, USG dan sebagainya, sampai akhirnya hasil tes dan juga sertifikat kesehatannya itu keluar, lalu kita submit ataupun kita kirim ke kedutaan bersama dokumen yang lainnya. Nah, tetapi ketika waktu di China memang beberapa dokumentasi ataupun dokumen yang dibutuhkan itu adalah seperti JW202, admission notice, dan juga persyaratan lainnya seperti pas foto, paspor, dan sebagainya. Tetapi memang tidak ada medical check up. Nah, ternyata setelah aku datang baru ke Shanghai University, baru dikasih tahu sebelum bikin resident permit harus bikin medical check up dulu. Nah, medical check up-nya ketika di sini itu aku cek dulu di sini. Nah, itu adalah kita harus yang pertama adalah kita download aplikasi SITCH. Gitu, nanti aku taruh di sebelah sini. Itu kalau nggak salah namanya Shanghai International Travel Healthcare Center. Nah, itu kita download apps-nya dulu di App Store ada, terus juga untuk yang pakai Android juga ada di Android Store. Lalu biasa seperti kita sign up ya, kita daftar, terus juga kita bikin kita isi semua personal info seperti nomor paspor, lalu juga upload paspor dan sebagainya. Lalu kita reservasi. Nah, setelah reservasi waktu dan tanggal kita tentukan di tanggal dan juga waktu jam berapa kita akan hadir di sana. Lalu kita setelah mendapatkan info sudah oke, barulah nanti kita datang ke tempat tersebut. Seperti itu. Nah, tetapi memang kalau misalnya di hari itu full ataupun penuh, biasanya itu akan keblok kalendernya, jadi kita nggak akan bisa, jadi biasanya kita cari hari lain. Nah, kemarin dalam case aku sekitar 3-4 hari ke depan ketika aku apply itu udah dapet sih gitu banyak. Nah, dokumen yang dibutuhkan aku mau share di sini. Yang pertama adalah paspor asli dan fotokopi ya, pasti kita bawa paspor, lalu juga fotokopinya mungkin sekitar 3-4 biasa dari Jakarta, dari Indonesia udah disiapin aja itu semua keperluannya, biar kadang-kadang repot kalau baru datang di tempat fotokopi di tempat kita tinggal di mana ya, seperti itu dan sebagainya. Jadi itu yang paling aman. Lalu yang kedua adalah visa X1 kita atau X2 atau visa pelajar yang kita apply di Jakarta, itu biasanya nempel memang dengan paspor, tapi bisa kita fotokopi juga. Jadi fotokopi aja visanya sendiri, lalu juga paspornya juga kita fotokopi lagi. Lalu juga yang ketiga ada pas foto 4x3. Nah, itu bikin juga aja di Jakarta biar supaya nggak repot ke di sininya juga di mana nanti dan sebagainya. Jadi siapin aja pas foto 4x3 itu sebanyak 4. Nah, tapi kalau saran aku sih bawa aja sekitar 10, karena nanti ketika apply resident permit atau ada kebutuhan yang lain yang membutuhkan pas foto, jadi kita udah punya. Kalau bisa bahkan ada beberapa ukuran, 2x3 bawa, 3x4 dibawa, 4x6 dibawa juga dan sebagainya, seperti itu.
Nah, yang terakhir itu adalah admission notice dan admission notice dari universitas ya, atau surat bahwa kamu diterima, kita diterima di universitas tersebut. Nah, itu bawa aslinya dan juga fotokopinya. Nah, aslinya itu biasanya hanya cek verifikasi untuk keaslian, tapi mereka nanti akan mengambil yang versi fotokopinya. Nah, setelah itu kita pergi ke jadwal ke lokasi yang sudah ditentukan. Itu alamatnya di Shanghai International Travel Healthcare Center ya. Itu di ground floor building 1, jadi di gedungnya di lantai 1, itu jalan 15 Jinbang Road, Chengning District, Shanghai. Nanti aku tulis di sini alamat lengkapnya, tinggal pakai Google Maps aja, bisa langsung nanti ketahuan arahnya seperti itu. Nah, kalau dari aku konteksnya karena di Shanghai, itu di stasiun Shanghai Zoo di line 10, seperti itu. Jadi nanti bisa download aplikasi Shanghai Metro di handphone, nanti kita ketik dari lokasi kita. Kalau aku berada di Yanchang Road, dari Yanchang Road ke Shanghai Zoo itu sekitar 12-an stasiun kemarin, tapi harus transit di stasiun interchange-nya seperti itu. Nah, itu langsung ke line 10 ya, itu ada di line 10 setelah turun di Shanghai Zoo. Jadi memang ketika keluar itu langsung lokasinya Shanghai Zoo, jadi banyak sekali nanti satu gerbong dengan keluarga, anak kecil dan sebagainya mau datang ke sana. Nah, setelah itu diketik aja di Google Maps alamat yang tadi, itu langsung kurang lebih jaraknya sekitar 700 sampai 800 meter. Jadi itu bisa jalan kaki, bisa juga naik bus. Nah, kemarin aku sih karena masih dingin, udaranya nggak terlalu panas, masih awal spring, jadi aku jalan kaki aja biar aman, seperti itu, sambil jalan lihat-lihat kanan kiri dan supaya nggak terlalu jauh, tempatnya juga enak. Nah, setelah sampai di situ, kita langsung pergi ke loket 1 untuk verifikasi dokumen. Jadi dokumen yang tadi udah dibawa itu diperlihatkan ke mereka, nanti mereka cek verifikasi, kalau ternyata sudah lengkap, tidak ada yang kurang, nanti kita akan dikasih formulirnya itu untuk mengisi. Jadi nanti setelah itu kita isi di sana pakai tulis pulpen biasa. Setelah itu setelah oke, kita lapor lagi ke loket bahwa dalam data diri di formulir tidak ada yang salah, langsung kita bayar dulu. Nah, biayanya itu kemarin terakhir 500 yuan bersama tax dan sebagainya, sekitar 512 yuan aku bayar, dan itu sekitar 1,1. Kayaknya terakhir kalau medical check up di Jakarta, di rumah sakit Jakarta juga sekitar segitu kan ya, sekitar 1 jutaan gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti tinggal antri aja, ikutin aturan dari mereka, mesti changing clothes dulu, terus juga bawa masuk ke dalam room dan sebagainya. Untuk medical check up sama rata-rata ya, kita ada cek mata, lalu juga kita ada ambil darah, terus juga ada ronsen, USG, ronsen biasanya untuk toraks dan sebagainya. Nah, setelah itu udah selesai, nanti akan ditanya mau dikirim atau diambil sendiri. Nah, kemarin kalau aku lebih prefer diambil sendiri gitu, karena masih baru semingguan datang ke Shanghai, kayak alamatnya belum tahu pasti nulisnya di mana, takutnya kalau dikirim malah nyasar alamatnya, dan aku nggak mau ngambil resiko. Kalau nyasar kan otomatis harus ngulang lagi dari awal, bayar lagi dan medical check up lagi. Jadi aku prefer untuk ngambil, jadi aku ambil lagi. Nah, itu dia udah kasih tanggal, oke, ambil atau pick up-nya tanggal sekian. Terus juga dikasih letter note ya untuk verifikasi dokumennya, tinggal bawa dokumen itu aja bersama paspor lagi ya. Jadi ketika ambil bawa paspor dan juga bawa dokumen yang dikasih, seperti itu. Kurang lebih waktunya sekitar 1 minggu atau sekitar 7 hari kerja, agak lumayan lama. Jadi bersabar aja di situ. Nah, setelah itu nanti ketika datang ambil lagi, nah itu mereka akan dikasih amplop, kita akan dikasih amplop. Setelah itu isinya itu adalah sertifikat, lalu juga hasil tes versi rumah sakit, hasil dokter dan sebagainya, yang misalnya kolesterolnya sekian atau apa dan sebagainya. Di situ juga ada keterangan. Tetapi sebetulnya yang dibutuhkan untuk resident permit itu adalah sertifikatnya. Jadi ada 2. Jadi kita keep hasil medical check up-nya, tetapi nanti itu akan diambil sertifikat medical check up-nya untuk apply resident permit. Nah, setelah itu next-nya adalah biasanya aku pulang langsung upload semuanya data ke kampus, ke universitas. Jadi mereka punya, biasanya kita punya Blackboard universitas website, kita login, lalu ada visa proses atau applying resident permit, kita upload semua dokumen yang dibutuhkan, kayak tadi paspor, terus juga visanya, lalu juga ada pas foto, lalu bersamaan dengan sertifikat medical check up tersebut. Nah, nanti direview sama tim dari universitas yang bagian Student International Center-nya. Kalau misalnya dokumennya sudah oke, mereka akan memberikan surat pengantar dari kampus ya, dalam hal ini aku Shanghai University. Lalu nanti kita langsung bawa ke kantornya untuk bagian
imigrasi, seperti itu, ke imigrasi untuk apply resident permit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekarang aku mau ambil resident permit aku, mudah-mudahan oke, dan juga nggak ada masalah ya. Oke guys, nah ini aku udah keluar dari metro stationnya Shanghai Science and Technology Museum di Line 2. Ini tempatnya kayak taman kota gitu, dan ini daerahnya di Pudong District. Jadi masih di tengah kota, daerahnya bersih, enak, dan juga masih sepi. Nah, kita langsung aja pakai Google Maps, jaraknya itu sekitar 800 meter. Nah, ini kita kembali ke dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah paspor dengan visanya, visa pelajar, baik itu X1 maupun X2. Lalu yang kedua itu adalah original admission notice ya, yang dikeluarkan dari universitas menyatakan bahwa kita adalah mahasiswa dari universitas tersebut. Nah, yang ketiga adalah original copy of registration form for temporary resident issue by school. Nah, biasanya ini kalau tinggalnya di asrama itu mintanya dari gedung di asrama. Kalau misalnya tidak tinggal di asrama kayak sewa apartemen di luar ataupun sewa rumah, itu kita mintanya ke police station, seperti ketika kita datang lapor diri, lalu mereka akan memberikan surat pengantar yang akan kita butuhkan, itu kita perlukan untuk apply resident permit sebagai tanda bahwa kita tinggal di daerah tersebut. Nah, lalu yang keempat itu adalah original health report, yaitu adalah hasil dari medical check up, yaitu sertifikat yang tadi sudah dibahas. Nah, lalu yang kelima ini JW201 ataupun JW202, ini adalah sifatnya opsional ya. Mungkin kalau yang teman-teman jalur beasiswa dapat surat ini, tetapi kalau misalnya yang sendiri mungkin akan digantikan dengan surat yang lain, mungkin seperti rekening koran ataupun bank dan sebagainya. Nah, yang keenam itu adalah original visa application letter issue by university. Nah, jadi ini yang tadi setelah upload semuanya di sistem, ketika oke, nanti kita akan mendapatkan surat dari universitas. Nah, setelah itu datang ke lokasinya, itu langsung ke lantai 3. Di lantai 3 itu langsung minta di foto digital. Setelah foto box, kita akan diarahkan ke tempat mesin yang dimana kita scan paspor kita. Setelah itu data diri kita keluar langsung di situ seperti formulir, langsung tinggal di print out saja. Nah, setelah itu tahap ketiganya tinggal ambil nomor. Setelah dipanggil, biasa kita berikan semua dokumen yang dibutuhkan tadi, diverifikasi, dan kalau misalnya semua datanya lengkap, dia akan langsung kasih surat, tinggal diambilnya tanggal berapa dan sebagainya. Nah, kalau aku pengalaman prosesnya itu sekitar 2 minggu. Biayanya kemarin 400 yuan, sekitar 800 ribuan. Nanti mereka juga akan tanya mau diambil atau dikirim. Aku juga pilihnya sekarang ini aku ambil karena beresiko, karena ada paspor dan juga dokumen-dokumen yang lainnya juga yang akan dikembalikan. Nah, ini kita udah sampai di kantornya Shanghai Exit Entrance Administration Bureau, di headquarternya di Jalan Minseng 1500 Pudong New District. Ini kantornya sebelah kanan aku, ini besar banget guys gitu. Jadi ini tinggal aku masuk, terus juga aku ambil, insya Allah semuanya lancar. Nah, kalau izin tinggal udah keluar, kita bisa bikin rekening bank di China dan keluar masuk negara China tanpa visa lagi deh. Ya, jadi itu guys informasi terkait dengan medical check up dan juga izin tinggal di Shanghai, China. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini dan juga mengetahui tentang info menarik ya terkait dengan dunia di Shanghai, China. Oke, sekian, bye.